Bayangkan sebuah bayangan raksasa. Bayangan itu bukan dibentuk oleh awan, melainkan oleh waktu ribuan tahun, membentang dari kedalaman gurun Sahara hingga ke relung terdalam lautan. Bayangan itu adalah kisah kekuasaan, keabadian, dan pada akhirnya kejatuhan. Di masa lalu mereka membangun monumen yang menantang langit dan menentang kefanaan. Mereka adalah para Firaun, raja-raja yang memproklamirkan diri sebagai Tuhan di bumi, memerintah dengan keagungan yang tak terbayangkan. Namun waktu, Sang Hakim Agung, selalu punya cara untuk mengingatkan bahwa setiap kekuasaan duniawi hanyalah setitik debu yang bisa diterbangkan angin. Kini, di dataran tinggi Giza yang diselimuti misteri, tepat di samping keajaiban piramida, Mesir mendirikan sebuah struktur yang baru. Sebuah bangunan modern, futuristik, yang berani berdiri sejajar dengan sejarah. Grand Egyptian Museum atau Museum Agung Mesir. Ini adalah upaya monumental untuk menangkap kembali bayangan agung masa lalu itu. Bukan untuk memujanya, melainkan untuk memamerkannya kepada dunia. Fakta dan kebesaran Grand Egyptian Museum. Setelah pembangunan selama lebih dari 2 dekade dan menghabiskan lebih dari $1 miliar Amerika Serikat, pada 1 November 2025, Mesir secara resmi membuka gerbang Museum Agung Mesir. Kehadirannya begitu megah, hingga ia dijuluki sebagai piramida keempat di dataran tinggi Giza. Berkat arsitektur fasad kaca berbentuk segitiga yang selaras sempurna dengan 3 piramida besar di belakangnya. Ini bukanlah museum biasa. Ia adalah museum arkeologi terbesar di dunia yang didedikasikan sepenuhnya untuk satu peradaban tunggal, yakni peradaban Mesir kuno. Di dalamnya, sejarah disajikan dengan teknologi modern dan narasi yang kohesif. Para pengunjung disambut oleh patung Ramses II yang menjulang tinggi 11 meter di atrium utama. Namun daya tarik terbesar Museum Agung Mesir terletak pada mahakarya yang terangkum dalam satu aula. Koleksi lengkap Firaun Tutankhamun. Untuk pertama kalinya, lebih dari 5.000 artefak dari makam Raja Tut yang sebelumnya tersebar atau tersembunyi, kini dipamerkan secara utuh di bawah satu atap. Di samping itu, ruang pameran seluas 24.000 meter persegi itu juga menjadi rumah bagi 100.000 artefak yang mencakup 30 dinasti Firaun, termasuk perahu kayu utuh Firaun Khufu yang berusia 4.600 tahun. Pembukaan museum ini adalah perayaan sejarah yang menegaskan satu hal. Mesir siap kembali menjadi pusat perhatian dunia. Visi dan misi pemerintah Mesir. Di balik kemegahan batu dan kaca, tersembunyi visi strategis pemerintah Mesir. Pembukaan Museum Agung Mesir bukan sekadar peristiwa budaya, tetapi juga sebuah statement politik dan ekonomi yang tegas. Visi utama, menegaskan kembali posisi Mesir sebagai penjaga warisan peradaban tertua dan terkaya di dunia. Museum ini dirancang untuk menyatukan masa lalu yang agung dengan masa depan yang modern, menunjukkan bahwa Mesir hari ini mampu mengelola dan merayakan sejarahnya dengan standar global terbaik. Misi kunci peningkatan ekonomi dan pariwisata. Pemerintah menargetkan bahwa Museum Agung Mesir akan menjadi magnet utama, menarik hingga 5 juta pengunjung setiap tahun. Target ambisius Mesir adalah menyambut 30 juta wisatawan pada tahun 2032. Museum ini dibangun sebagai daya ungkit besar untuk menghasilkan devisa, menciptakan jutaan lapangan kerja, dan mendorong infrastruktur pendukung. Museum Agung Mesir adalah simbol harapan bahwa dengan memamerkan masa lalu, Mesir dapat membangun masa depan yang lebih sejahtera. Saat dunia melihat Firaun sebagai objek sejarah, arsitektur megah dan harta karun bernilai triliunan, dunia Islam diajarkan untuk melihat sosok Firaun dari sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang spiritual dan moral. Dalam Al-Quran, sosok Firaun bukan hanya seorang raja Mesir, melainkan simbol universal dari keangkuhan, takabur, dan tirani, zulm. Dia adalah prototipe pemimpin yang melampaui batas dan mengklaim kekuasaan ilahi. Dalam surah An-Nazi'at, Allah menggambarkan Firaun sebagai pribadi yang melampaui batas dan berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Kisahnya dalam surah Al-Qasas dan Yunus menjadi pelajaran abadi tentang konsekuensi menentang kebenaran dan menindas kaum lemah. Kisah Firaun dan Nabi Musa adalah drama pertarungan antara kesombongan absolut dengan keimanan yang tulus dan ketundukan kepada satu-satunya Tuhan. Bagaimana semestinya kita menyikapi peninggalan Firaun? Dari perspektif Islam, peninggalan Firaun, termasuk mumi dan artefak di museum, seharusnya tidak disikapi dengan pemujaan atau kekaguman yang buta terhadap kekuatan duniawi. Sebaliknya, ia harus menjadi ayat, tanda atau pelajaran, pengingat akan kuasa Allah.
Melihat kebesaran monumen Firaun seharusnya membawa kita pada kesadaran betapa pun hebatnya kekuatan manusia, ia tetap fana. Sosok Firaun yang jasadnya diawetkan dan diselamatkan oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam surah Yunus ayat 92, adalah untuk menjadi pelajaran bagi generasi setelahnya, bahwa bahkan jasad tiran terkuat pun akhirnya menjadi tontonan dan bukti kebenaran ilahi, peringatan terhadap kesombongan. Kisah Firaun mengajarkan bahwa kesombongan dan menindas akan selalu berakhir dengan kehancuran. Memandang sejarah dengan hikmah, kita menghargai warisan peradaban Mesir kuno, namun kita mengambil pelajaran moral dari kisah Firaun. Museum Agung Mesir memang memamerkan keagungan peradaban yang pernah berjaya, namun bagi seorang yang beriman, museum ini adalah saksi bisu. Saksi bisu yang membisikkan pesan paling dramatis dari sejarah, bahwa tidak ada yang kekal kecuali yang maha kekal, dan bahwa keangkuhan sebesar apapun pada akhirnya hanya akan tenggelam dalam riak ombak yang tak terhindarkan. Don't forget to subscribe this channel.